Saya mau tanya kepada Bang Bestari Barus, bahkan juga ada Bang Pompida. Masih optimis nggak sih Bang Bestari Barus ini akan 2 putaran? Ini sudah 88% loh data yang masuk quick count. Ya ini kan kita bukan bicara masalah optimisme, Ya. artinya pemilu sudah berlangsung. Ya. Hanya saja tinggal bagaimana kita menghormati tahapan-tahapan tersebut, gitu loh. Nah tentu kita harus menunggu hasil yang paling akurat, paling valid yang disampaikan oleh KPU. Kita juga sedang tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa laporan yang diterima. Apakah ini nanti kita lihat layak untuk kita teruskan atau kemudian itu diabaikan, nanti tentu dari Timnas yang akan lebih jauh meneliti hal tersebut. Nah, jadi kalau ditanya apakah masih optimis masalah 1 atau 2 putaran, bukan itu. Jadi gitu. Oke. Bukan itu. Supaya jelas ini apa yang mau dilaporkan? Kecurangan, pelanggaran? Begini, pemilu ini adalah pesta rakyat. Ya. Tentu masyarakat yang mungkin melihat sesuatu layak untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak mungkin setelah kita melihat seperti ini langsung katakannya sudah tutup saja semuanya. Masa seperti itu? Apa kemudian apresiasi kita terhadap masyarakat? Karena itu yang perlu menjadi perhatian kita. Bahwa masih ada di dalam rangkaian ini hak-hak masyarakat yang harus kita hormati. Jangan kemudian karena kesusu gitu ya, kemudian mengabaikan masyarakat gitu loh. Saya kira itu. Bang Pompida, sama nggak sih bahwa ada temuan-temuan, tindak lanjuti? Kalau tadi saya menyampaikan bahwa saya mengucapkan selamat di dalam konteks pemilu yang damai, itu kan tujuannya adalah bahwa masing-masing dari kita, masing-masing dari kubu, masing-masing dari seluruh rakyat Indonesia itu kita berkewajiban untuk menjaga kualitas pesta demokrasi ini. Nah, salah satu kualitas yang perlu diuji itu adalah jujur dan adilnya. Di dalam konteks ini yang namanya spektrumnya tidak hanya mesti siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi spektrumnya dari berbagai macam isu, mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang berbau pidana, pelanggaran-pelanggaran yang berbau perdata, bahkan pelanggaran HAM kalau dimungkinkan, kita akan lihat semua. Karena apa? Karena di dalam konteks ini adalah tanggung jawab dari kita untuk kemudian jangan sampai hal-hal seperti ini bisa kejadian di masa yang akan datang. Nah, intinya apa? Intinya masing-masing dari kubu ini pun juga harus kemudian mempunyai tanggung jawab yang sama di dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena jangan sampai kualitas demokrasi kita ini makin dicemooh oleh orang-orang luar terutama gitu yang ingin Indonesia ini selalu ada di bawah, selalu di belakang dan terkalahkan gitu. Nah, jadi jangan dikarenakan kemudian ingin menata suatu kemenangan, nah ini menjadi salah gitu. Kebenaran itu bisa dikalahkan, sekali lagi kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu kira-kira. Oke, Mbak Sarah, seperti biasa dalam kontestasi Pilpres, biasanya suka juga ada suara-suara mungkin taruhlah sebut saja mungkin ada kesalahan atau dugaan ada kecurangan, dugaan ada ketidakadilan. Sementara secara survei, secara hasil quick count 02 ini unggul. Ini bagaimana? Ya, itu kenapa saya katakan tadi kita semua sepakat sebagai warga negara Indonesia yang paham hukum dan alur demokrasi, pasti tetap bagaimanapun juga yang kita akan pegang adalah hasil KPU di akhir. Jadi quick count ini hanya menjadi gambaran, tetapi berdasarkan pengalaman tentunya gambaran itu tidak terlalu jauh lah dari hasil realitanya. Ya. Dan kalau misalkan ada laporan-laporan yang itu saya rasa semua paslon terus memantau dan jangan lupa ada beberapa TPS yang ditunda. Karena force majeure, karena banjir yang terjadi bukan hanya di Jakarta tapi beberapa daerah di Jawa Barat. Itu juga harus kita pantau bersama. Dan jangan lupa juga artinya masyarakat dan terutama kader-kader tetap harus memantau dan memastikan semuanya tetap aman, tetap jujur adil.
bahkan sampai tingkat-tingkat yang berikutnya. Sebagai seseorang yang pernah hilang 5.000 suara di tingkat kecamatan. Jadi istilahnya pengalaman ini, ya Mbak Sarah ya. Ini bukan hanya pilpres, kita juga harus ingat masih ada pileg juga. Oke, memang hasil dari KPU belum, quick count ini semakin malam semakin banyak datanya, ini sekarang sudah mencapai 89% lebih. Mbak Sarah, agenda Pak Prabowo betul bahwa malam hari ini akan ada pidato kemenangan? Saya rasa dari TKN itu sendiri berharap ya. sampai quick count menembus angka berapa sih, atau mungkin ada indikator, atau mungkin nanti jam 8 malam atau bagaimana? Mungkin ya itu kan istilahnya, apakah beliau akan memberikan sambutan pasti. Ya. Tapi kita semua tahu beliau ini nggak bisa disetir. Jadi apakah kita bisa sebagai panitia istilahnya bisa menamakan itu sebagai pidato kemenangan, tetapi apakah beliau akan claim victory atau tidak, saya rasa itu di tangan beliau. Oke. Sesaat lagi saya akan tanya pemirsa, kalaulah dari 02 malam hari ini mungkin ada pidato kemenangan. Lantas apa yang dilakukan oleh 01 dan 03? Pidato apa yang kemudian nanti mereka akan sampaikan? Sesaat lagi di Presiden Pilihan Rakyat.